Assalamualaikum, Mega sudah datang? Mega bisa dicoba um, untuk mengaktifkan suaranya. Buyun belum dengar, Meg. Coba berbicara. Tes. Sudah, Bu. Tes. Sudah bisa, Meg? Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh Oke. ya, Oke, kalaupun minta salnya belum ada yang bisa join, nggak apa-apa. Kita latihan di sini aja. Sekarang ya. coba Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Hari ini kita latihan presentasinya Mega. Coba Mega buka itunya. Coba presenting layarnya. Seluruh layar ya, Bu ya. Di pojok kanan itu ada tulisannya present now kalau saya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia-nya berarti apa? Mulai mempresentasikan apa gitu. Harusnya ada. Bukan. Ini Mega baru pertama juga berarti ya. Iya, Bu. Sudah, Bu? Nah, ini sudah muncul. Ya, sebentar saya. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau sudah berhasil, nah ini sekarang Mega masuk ke presentasinya Ga. Ini, Bu. Jadi Di PowerPoint. kalau Mega mau menampilkan tampilan wajah juga boleh. Nanti soalnya waktu yang kalau kita resmi harus kelihatan tampilan mukanya, harus kelihatan layarnya begini. Iya, Bu. Enggak. Pencet layarnya itu Meg kalau mau back lah. Nanti Sudah, kelihatan Bu. mukanya. Nah, Aku mau make-up dong. nah, sip. Dah, sekarang kita mulai latihannya. Coba ditampilkan PPT-nya. Ini sudah muncul kah PowerPoint-nya? Kok belum kelihatan ya PPT-nya malan? Ya. Bentar, Bu. Oh, sebentar. Oh iya, sip. Oh, keluar lagi, coba. Ulang lagi. Anda harus memberikan izin berbagi. Sekarang aku udah cantik. Alamat hitam. Kok nggak bisa? Kok seluruh layar Anda?
Bentar. Mbak sekarang lagi kayak tadi di presenting lagi, Meg. Ini kamu pakai WiFi apa pakai kuota Mega? Pakai wifi, Bu. Oh ya, berarti kalau pakai WiFi sih harusnya kuat, Ini Mas kok Dian. saya Ya, coba di kanan saya tekan kok ada tulisannya tidak dapat membagikan layar, Bu. apa? Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Anda harus coba sekarang matiin yang videonya, terus coba balik itu. Mungkin efek nggak? Kamu mau dari mana? Kok tidak bisa? Sebentar, Bu. Tetap nggak bisa ya? Ada tulisannya Oh, gitu ya? Kayak apa ya? Padahal biasanya bisa ya. bentar, Bu, bentar, Bu. Tak kick lagi ya? Kamu tak kick ya? Aku mau Ini sudah bisa. Oh, habis itu ya. Coba. kita mau gak pakai ini. Mm-mm. Semangat. Sabar ya, semangat semangat. Ini harus latihan emang. Kadang-kadang kalau nggak ngerti bingung. Coba lagi, Meg. Tuh. Share. Oke. Nah, sudah bisa. Beli dong, Pak. Sekarang buka PPT-nya. Ini, Bu, sudah saya buka PowerPoint-nya. Tapi kok nggak muncul ya PPT? Kamu tadi present entire screen. Iya. Membagikan seluruh layar atau membagikan Chrome, Google Chrome gitu? Ke ini, apa namanya? Ruangan ini, Bu, room ini. Oh, jangan. Membagikan seluruh layar. Heeh. Saya suka nah. Heeh. Apa ya, Mbak? Kotoran. Tuh. Entire screen ya, Bu ya? Iya, entire screen. Oke, sekarang buka PPT-nya. Nah, ini baru kelihatan PPT-nya. Oh iya, Bu. Oke, Mega, coba kita latihan ya. Semoga Mega, saya berikan waktu sekitar 20 menit untuk presentasi. Monggo Meg, bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di full screen ya. Oh iya, Bu, sebentar. Yang ini, yang di full screen. Nah, bukan yang itu, nah itu. Slideshow. Berikut saya akan menyajikan seminar proposal yang berjudul tentang kajian literatur, identifikasi pengaruh waktu pengeringan, dan juga variasi suhu terhadap daun teh dengan aroma bunga melati. Untuk outline-nya yang dibahas di sini, yang pertama itu adalah latar belakang, berikan tentang kenapa mengambil teh daun kelor dan juga dengan aroma melati sebagai skripsi. Yang kedua adalah rumusan masalah, digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang sedang akan dikaji dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat penelitian, hal apa yang akan dicapai dan juga manfaat yang diberikan terhadap penelitian ini. Yang keempat adalah tinjauan pustaka, yang merupakan kajian literatur yang digunakan sebagai pendukung
pada suatu penelitian. Yang terakhir adalah kelima, yaitu metodologi penelitian, cara atau alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Latar belakangnya adalah teh hitam, teh merah, dan teh oolong ini di Jepang memiliki upacara dengan teh atau sadu, yang artinya dari upacara di Jepang, dan di Indonesia sangat familiar, dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengonsumsi teh. Yang kedua adalah tanaman kelor, juga dikenal sebagai tanaman obat yang berkhasiat dengan seluruh manfaat tubuh, itu terutama pada antioksidan yang digunakan untuk kesehatan dan juga anti kankernya juga. Dan tanaman kelor ini bermanfaat dimulai dari daun, kulit, batang, biji, hingga akarnya. Yang ketiga, kandungan antioksidannya. Kandungan antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam tubuh. Itu menurut Paramitasari tahun 2010. Yang keempat itu Jasminum Sembak L atau penambahan bunga melati pada teh daun kelor ini bertujuan yang yaitu memiliki aroma melati ketika diseduh serta menambahkan kandungan antioksidan pada teh daun kelornya itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah pengeringannya. Pengeringan terdapat beberapa jenis pengering pada teh, yakni seperti sun-dried, basket-fired, dan juga oven-dried. Lalu untuk rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi suhu, waktu, dan suhu pengeringan digunakan dalam pembuatan teh daun kelor dengan aroma melati. Yang kedua, bagaimana kandungan antioksidan yang terdapat dalam daun teh kelor aroma melati. Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap daun teh kelor aroma melati ini. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui variasi waktu dan suhu pengeringan terbaik yang digunakan dalam teh daun kelor ini. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kandungan antioksidan yang dihasilkan dari masing-masing variasi yang diberikan pada teh daun kelor. Lalu ketiga, untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap teh daun kelor dengan aroma melati. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama adalah subjek penelitian, daun kelor dan juga daun melati sebagai bahannya. Yang kedua adalah objek penelitiannya, teh dari daun kelor dengan variasi pengeringan dan lama waktu dengan penambahan aroma bunga melati. Dan juga yang ketiga adalah parameter penelitiannya, suhu dan lama waktu pengeringan. Lalu batasan, ini batasan masalah. Untuk manfaatnya itu penelitian ini digunakan sebagai media referensi terkait pembuatan teh dengan manfaat daun kelor sebagai bahan dasar dan juga campuran atau kombinasi dengan aroma bunga melati. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terkait dengan variasi suhu dan waktu pengeringan dalam penelitian ini. Untuk tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama ada daun kelor, yang kedua ada antioksidan, yang ketiga bunga melati, dan juga yang keempat adalah proses pengeringan atau metodenya. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada daun kelor. Tanaman kelor dikenal sebagai berabad-abad oleh sebagai tanaman multiguna pada nutrisi dan berkhasiat. Kelor juga dikenal sebagai the miracle tree atau pohon ajaib karena terbukti secara alamiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya. Itu menurut Thoripal et al. 2014. Lalu ada antioksidan. Menurut Paramitasari 2010, antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam tubuh. Fungsi antioksidan tersendiri yaitu untuk memperkecil terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses kerusakan dalam makanan, serta memperpanjang umur masa simpan makanan. Lalu lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan juga pengolahan makanan.
Lalu ada bunga melati atau disebut Jasminum cembakael. Bunga melati sangat populer di Indonesia yang digunakan untuk tanaman hias. Nah, ataupun aroma pada teh yang diseduh. Lalu merupakan salah satu tanaman hias yang juga merupakan obat tradisional yang secara empiris banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya sebagai obat jerawat, demam, dan juga diare. Lalu eh, kandungan flavonoid, saponin, tanin, etol, dan bensil alkohol dalam bunga melati memiliki aktivitas antibakteri menurut Santoso 2014. Lalu untuk pengeringannya, yaitu tujuan pengeringan di sini untuk mengurangi kadar air, yaitu pada daun kelor dan juga bunga melati. Bahan sampai perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzimnya dapat terjadinya pembusukan yang terhambat atau bahkan terhenti sama sekali. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan tersebut mempunyai waktu simpan yang lebih lama menurut Adawiyah 2014. Nah, ini adalah untuk penelitian terdahulu yang menunjang adanya penelitian ini. Yang di sini saya menampilkan ada 9 penelitian terdahulu. Yang pertama itu jurnal yang berjudul Aktivitas Antioksidan dan Kualitas Teh Kombinasi Rambut Jagung dan juga Daun Kelor dengan Variasi Suhu dan juga Pengeringan. Untuk suhunya variasi 45 derajat, 50 dan juga